Saat ini energi nasional masih didominasi energi fosil yang persediaannya terbatas. BBM dan LPG yang ada saat ini sebagian besar didapat dari impor serta menghasilkan polusi. Seiring dengan komitmen pemerintah menuju net zero emission pada tahun 2060, maka permintaan substitusi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan akan semakin meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan ketahanan energi yang ramah lingkungan seperti bioenergi. Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan biogas nasional termasuk biometana atau compressed biomethane gas. Biometana adalah sumber energi gas ramah lingkungan yang berasal dari limbah organik seperti limbah pertanian, limbah agroindustri, sampah organik rumah tangga, ataupun kotoran ternak. Biometana didapatkan melalui proses anaerobic digester sehingga menghasilkan biogas. Biogas ini umumnya dipasarkan dalam bentuk compressed biomethane gas atau CBG. CBG berbeda dengan LPG atau liquefied petroleum gas, berasal dari sumber fosil bukan biogas. CBG juga berbeda dengan CNG, compressed natural gas. Walaupun sama-sama berupa gas, namun CNG masih berasal dari gas alam, bukan termasuk biogas yang lebih ramah lingkungan. Menurut hasil studi Direktorat Jenderal EBTKE, Indonesia memiliki potensi bioenergi hingga 57 gigawatt. Gas inilah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Penggunaan CBG mengeluarkan gas karbon dioksida yang sangat minim, sehingga lebih ramah lingkungan dan berkontribusi secara signifikan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Komponen awal dari biogas umumnya terdiri dari 55% gas metana. Kemudian, biogas akan melalui proses pemurnian agar tercapai kandungan metana di atas 90%. Inilah yang dinamakan sebagai biometana. Dalam proses selanjutnya, penyaluran biometana dapat berupa CBG atau injeksi ke pipa gas. Untuk CBG, biometana akan dikompresi dengan tekanan 200 sampai 250 bar ke dalam tabung-tabung. Saat ini, sudah banyak sektor industri dan sektor komersial yang memanfaatkan CBG, misalnya horeca atau hotel, restoran dan catering atau kafe, transportasi sebagai pengganti bahan bakar minyak, dan industri untuk boiler. Manfaat biometana diantaranya adalah energi bersih dan mengurangi emisi gas rumah kaca, harga yang relatif lebih murah, biaya pemeliharaan yang lebih hemat, umur peralatan yang relatif lebih panjang, lebih aman, meningkatkan citra dan nilai perusahaan karena turut serta dalam upaya global penanggulangan perubahan iklim, meningkatkan ketahanan energi nasional karena mengurangi impor energi seperti LPG. Pelaku usaha yang ingin menggunakan CBG perlu menyediakan beberapa hal berikut. Instalasi saluran gas dari tempat penyimpanan tabung ke peralatan yang akan menggunakan gas. Peralatan pressure regulating system and metering. Faktor keamanan dari sistem CBG itu dari sifatnya aja kita udah safety, yaitu lebih ringan dari udara. Sedangkan untuk kayak gas LPG itu lebih berat dari udara. Terus yang kedua gitu, safety di kita itu ada namanya pressure relief valve. Jadi kalau kita ada masalah di tekanan berlebih, dia ngebuang secara otomatis. Yang ketiga, kita ada safety lock. Jadi kalau kita misalkan valve kebuka secara tiba-tiba atau secara langsung gitu, dia bakalan ngunci set. Nah, dia begitu ngunci, udah dia nggak keluar gas, itu lebih safety gitu. Efisiennya itu biasa kita hitung-hitungannya kan, kalau misalkan satu tabung LPG itu kan harganya sekitar 19 ribuan. Kalau di CBG sendiri mungkin bisa lebih murah. Satu SM kubiknya itu mungkin 11.500-an gitu. Dari situ juga udah ketahuan kita ada shaping gitu. Terus yang lebih enak itu kita pakai meteran, Pak. Nah, itu metering itu seperti kayak PLN, PDAM gitu. Itu yang lebih enak, lebih real gitu perhitungannya. Menggunakan CBG dapat menghemat biaya energi hingga 25% dibandingkan dengan penggunaan minyak diesel non-subsidi, hemat 24% dibandingkan dengan LPG 50 kg, dan hemat 44% dibandingkan dengan LPG 12 kg. Sebagai upaya mendorong implementasi biogas,
pemerintah telah mengembangkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020 dengan mengakomodir usaha pengadaan gas bio dalam kategori 35203. Kelompok ini meliputi usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah dan limbah. Yang pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas seperti pemurnian, pencampuran, dan proses lainnya. Untuk mempermudah investasi biogas, pendaftaran dan persyaratan pengajuan izin dilakukan secara daring melalui situs perizinan OSS di BKPM di alamat oss.go.id. Ayo kita beralih ke energi yang ramah lingkungan. Biogas untuk Indonesia yang lebih bersih menuju kemandirian energi.